Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Saudara Menteri, kami senang, gembira, bangga bisa bertemu dengan putra mantan presiden saat ini menjadi menteri. Selamat kepada Pak Agus. Di Komisi 2 ini Pak, ini rata-rata semua adalah mantan para pejabat kepala daerah yang sangat paham birokrasi. Kalau saya pengacara yang nonaktif sekarang ini Pak. Ya, tapi saya sangat getol untuk mengkritisi ATR BPN khusus menyangkut masalah pertanahan. Tadi kami sudah mendengar bagaimana paparan dari Saudara Menteri dengan semangat untuk bisa lebih membuat luar biasa ATR BPN ini. Kita dukung penuh Pak itu. Ya. Saudara Menteri, kalau tadi Saudara Menteri mengatakan akan membela bahkan mati-matian ketika ada para pejabat internal dari Kementerian ATR BPN ketika mereka dipersalahkan, padahal mereka sudah bicara, sudah bekerja secara benar. Faktanya tidak begitu Pak, tidak begitu. Kalau Saudara Menteri mungkin sudah tahu, kami ini getol ke daerah Pak, 21 provinsi, 21 Pak provinsi, ya. Di negara kita ini. Catatan saya Pak, 78 pejabat BPN sekarang sedang bermasalah hukum Pak. Saya pelajari Pak, ada dalam proses penyelidikan. Sini ada Brigjen Polisi, ada polisi juga. Ada proses penyidikan yang sudah jadi tersangka. Ada dalam proses persidangan. Ada juga yang sudah diputuskan bersalah Pak. Kan begitu. Nah, bagaimana caranya Saudara Menteri, ya sahabat saya, Pak Raja ini, ya petinggi PSI, ya kan begitu, sekjen kan, gitu. Ya, bisa Saudara Menteri dan jajarannya membela mati-matian ini Pak. Semua bicara anggaran Pak Menteri. Anggaran BPN itu untuk, ndak usah bantuan hukum Pak, untuk penanganan sengketa saja di kementerian itu hanya 60 kalau saya nggak salah. Mana Pak Dirjen sengketa di sini? 60 Pak ya? 60 kan? 60 saja Pak sengketa yang bisa di-cover dengan anggaran. Sementara setiap tahun itu sengketa itu lebih dari 1000 Pak. Bagaimana caranya? Kita bicara tentang pembelaan kepada masyarakat. ATR BPN itu selalu turut tergugat Pak. Jarang sebagai tergugat. Turut tergugat itu, Saudara Menteri tahulah, ya, hanya tunduk kepada putusan pengadilan. Turut tergugat Pak. Dan jarang sebagai tergugat. Ini Pak Menteri. Jadi sebelum ya Pak Menteri kita ini bicara tentang mafia tanah Pak, selesaikan dulu pembelaan terhadap teman-teman ATR BPN ini Pak. Selesaikan dulu Pak. Itu intinya Pak. Kita nggak mungkin bisa bicara pemberantasan mafia tanah Pak. Nggak bisa. Ini semua akan ketakutan. Saya nggak tahu ini virtual nggak. Semua Kakanwil, semua Kakanta itu akan ketakutan Pak sampai ke bawah. Untuk berbuat kebenaran Pak. Kenapa? Saya tidak perlu ungkap lagi di sini. Pak Wamen sudah tahu, saya sering sampaikan. Ya. Kepala kantor pertanahan dia berbuat benar dan dia membuat sertifikat
dengan dasar dari surat bupati, surat keterangan camat, saksi kepala desa, surat dan saksi lain, ketika sudah dibuat sertifikat tersangka, Pak, kementerian diam. Saya terus terang bilang diam, Pak. Kami suka bantuin tuh para kepala kantor. Ada tuh orang-orangnya tuh, silakan dicek, Pak, siapa yang pernah kami bantu. Saya pernah telepon Kajari, Bapak tangkap dia, Bapak pindah besok, saya bilang. Ini saudara menteri. Jadi kalau kita bicara semangat pemberantasan, Pak, iya kan, selesaikan dulu di dalam. Bikin dulu nyaman, Pak, di dalam ini. Supaya sertifikasi itu bisa betul-betul mereka lakukan tanda tangan secara nyaman dan sukacita, Pak. Itu Pak Menteri. Tidak gampang, Pak, di pertanahan. Semua rakyat ini selalu kalau bicara tanah, dia akan ke kantor BPN. Padahal itu tanah pertanian, Pak. Itu tanah dari KLHK. Belum tanah lain-lain. Ini bagaimana, Pak Menteri? Ini ada Pak Agus di sini, Irjen. Setelah saya mati, apipnya kurang berjalan, Pak. Pak Irjen. Kan begitu, Pak. Sebelum Irjen turun, mestinya apip dulu, Pak, yang bekerja. Nggak jalan. Gitu. Ini, Pak. Jadi penegakan hukum keluar itu bisa berjalan ketika semua teman-teman yang dari mulai kementerian sampai ke bawah itu, Pak, betul-betul kita jamin hak hukumnya. Caranya bagaimana? Anggarannya, Pak. Nehi, percuma kita bicara, Pak, kalau anggaran sangat minim sekali. Saya sudah bilang, 60 saja, Pak, yang bisa di-cover untuk sengketa ketika BPN digugat. Ada ini Pak Dirjen jadi sengketa, ada Pak Agus, mantan penguasa sengketa. Kan beliau udah kelompokan, Pak. Ini bagaimana, Pak Menteri? Kita selalu dengan Pak Menteri, berantas, nggak bisa, Pak, diberantas, Pak. Sumber daripada sengketa tanah, sumber daripada mafia tanah adalah tumpang tindih, Pak. Tumpang tindih tanah, termasuk PTSL. Mohon maaf, Pak. Kita jangan bangga dengan PTSL. PTSL itu dominan bermasalah, Pak, semua. Kenapa? Tumpang tindih. Kenapa PTSL gampang? Mengejar target, Pak. Pak Menteri. Demi untuk mengejar target, terbitkan PTSL. Ternyata tumpang tindih, Pak. Bukti sama kami ada semua, Pak. Pak Menteri. Dengan bermasalah itu, panggil kepala kantornya, Pak. Lakukan penyidikan tersangka. Gitu, Pak. Berat, Pak Menteri. Sangat berat sekali. Nah, bagaimana caranya Pak Menteri bisa menyelesaikan ini? Dengan Pak Wamen. Tidak tahu Pak Menteri sudah tanya nggak ke para dirjen, ke para PJU, apa sih masalah di Kementerian ATR BPN? Kalau saya melihat tumpang tindih pertanahan, Pak. Yang kedua, Pak, regulasinya itu tumpang tindih, Pak. Kalau Pak Menteri sudah baca PP 18 tahun 2021 pasal 64 itu, ya, Bombun, coba dibaca, Pak, pasal itu. Setelah 5 tahun harus melalui pengadilan. Lah kan kekuasaan sertifikasi itu ada di BPN. Kenapa harus pakai itu, Pak? Belum Permen nomor 21 tahun 2020, saya sudah suka bilang revisi itu, Pak. Nggak tahu sudah revisi nggak, Pak Agus? Sudah nggak direvisi? Itulah menjadi cikal bakal, Pak, masuknya para mafia tanah. PP 21 tahun 2020. Saya sudah bolak-balik, Pak, teriak mengenai itu. Sampai sekarang saya nggak tahu kabarnya bagaimana itu. Itulah sebagai alas sekarang oleh para mafia itu dipakai. Ini Pak Menteri. Kalau di Banyuwangi, ya, ya Pak Menteri menyetop sekian ribu sertifikat bla bla bla. Ha, itu mah kecil, Pak. Itu
Itu kecil Pak, itu depan mata Pak Menteri aja itu. Belum kasus di Sungut Pak, apa itu Pak, apa ya, Malingkar, Mencirim Pak, sampai detik ini Pak tidak selesai. Nggak selesai Pak. Kenapa? Ya tumpang tindih. Kenapa bisa tumpang tindih? Kenapa nggak selesai? Regulasinya Pak juga tumpang tindih. Maka bagaimana caranya Saudara Menteri berbicara kepada ya kan KL untuk mengevaluasi kembali semua regulasi yang tumpang tindih ini Pak, baru Bapak bisa bekerja. Karena banyaknya regulasi Pak, itulah yang dipakai oleh APH, yang mana bisa menjerat ini Pak. APH tidak mau tahu, pokoknya saya pakai aja ini, begitu Pak. Belum lagi kita bicara ketika ada persidangan, ketika ada penyidikan, siapa Pak ahlinya? Ahlinya itu harus orang BPN atau mantan BPN atau orang luar yang sudah mendapat sertifikasi dari ATR BPN Pak. Jadi jangan semua ahli. Saya juga bisa ahli Pak. Gitu Pak. Iya kan? Kewenangan pertanahan ada di ATR BPN. Yang paham tanah ATR BPN. Tidak mungkin Pak KLHK Pak. Tidak mungkin Kemenpan Pak. Maka dari dulu saya sarankan, kami sarankan supaya ahli pertanahan di pengadilan, di polisi, di jaksa, dimanapun itu harus mendapat sertifikasi dari ATR BPN. Gitu Pak. Ada dua ahli Pak Menteri. Satu ahli, betul ahli dia. Yang kedua ahli bersaksi Pak. Nah dominan ahli bersaksi Pak. Tinggal kita pesan nanti ahli mau sampaikan apa. Berapa harganya Pak? Kenapa demikian? Ya, sertifikasi dari BPN Pak. Gitu Pak. Komunikasilah dengan Mahkamah Agung bahwa ahli untuk pertanahan harus sertifikat yang diterbitkan dari BPN Pak. Ini Pak Menteri. Regulasi tumpang tindih, tanah tumpang tindih Pak. Dua ini sebenarnya menjadi momok di ATR BPN, tidak bisa bekerja secara mantap Pak. Regulasi tumpang tindih, iya kan? Gitu. Tanah tumpang tindih Pak. Bagaimana solusinya? Kalau begini Pak. Belum lagi nanti sertifikat tanah HGU sudah diterbitkan oleh ATR BPN, muncul dari KLHK bahwa itu kawasan hutan Pak. Bagaimana Pak? Kasihan penerima HGU-nya. Dari dulu kita sudah sampaikan nih Pak, tapi sampai sekarang masih juga. Masih banyak laporan Komisi 2 dari masyarakat, dari para investor. Jadi kalau Pak Jokowi bilang kita akan menarik investor dari pengadaan tanah segala macam, ya nggak bisa Pak. Saya belum bicara OIKN Pak. Bagi ribuan masyarakat di sana Pak sudah menguasai tanah. Bagaimana caranya? Mungkin Pak Menteri sudah tahu itu OIKN. Tadi Pak Menteri singgung juga kan. Bagaimana cara mereka itu bisa dikeluarkan? Puluhan tahun mereka di sana Pak. Itu OIKN. Ini Pak Menteri. Saran dari kami Pak, bangunlah komunikasi dengan APH, dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian. Saya sudah sarankan dari dulu Pak, kami sepakat dari dulu, supaya di setiap tingkat APH itu ada orang BPN yang disebut ad hoc. Di tingkat penyidikan ada orang BPN, ad hoc. Di tingkat kejaksaan BPN ad hoc Pak. Hakim ad hoc juga harus ada. Saya dulu mantan Komisi 3 Pak. Boleh dicek. Saya dulu teriak-teriak harus dibentuk hakim ad hoc perburuan, sudah ada Pak. Harus dibentuk hakim ad hoc perpajakan, sudah ada Pak.
Harus dibentuk hakim ad hoc perikanan, sudah ada Pak. Mana hakim ad hoc pertanahan? Mohon maaf, pasti tidak mau Pak, tetangga sebelah. Kenapa? Masalah tanah paling banyak di negara ini Pak. Itu Pak Menteri, bangunlah komunikasi mengenai ini. Kita concern ya di masalah mafia tanah Pak. Dan saya lebih concern bagaimana melindungi para pejabat-pejabat ATR BPN ini Pak. Bayangkan BWS bisa mengalahkan Pak. Ya, Balai Sungai yang baru dibentuk bisa mengalahkan Pak undang-undang. Baru dibentuk loh Pak. Sudah terbit sertifikat, muncul BWS mengatakan itu adalah sungai. Masuk ini Pak, BPN-nya. Nah, bagaimana Pak Menteri? Gitu Pak. Ya saya sudah bilang, 21 provinsi Pak. Di negara kita ini, semua ini tersangkut orang-orang BPN Pak. Lebih kurang 70 sekian orang. Ada penyidikan Pak Ketua. Ada tersangka, sebentar lagi putus Pak. Bagaimana kita bicara ini? Iya kan? Siapa badan bantuan hukum di ATR BPN? Saya mau tahu Pak. Kita mau tahu. Mana orangnya? Gitu. Apa pendapat hukum dia kepada saudara menteri dan jajaran? Pasti begitu Pak. Jadi jangan hanya duduk di situ Pak, enak-enak. Kasihan di bawah itu. Coba Pak Menteri besuklah. Iya kan? Para orang BPN yang sudah diklat itu Pak. Ketua, waktu Ketua. Terus ya Ketua, waktu. Oke. Ya, ya. Sebentar Pak. Ya ini kan kita RDP Pak, bukan masalah waktu. Gitu loh. Kita tidak mau mitra kita juga dipermalukan di luar sana Pak. Tolong Pak Menteri, ayolah. Kita siap membantu Komisi 2 mengenai ini. Ya, nanti kita bisa diskusi di luar Pak. Karena anggota sudah tegur saya. Oke. Ya Pak ya, mudah-mudahan anggota itu tidak konflik of interest dengan pertanyaan saya ini. Saya kira demikian Pak Menteri. Tolong OIKN nanti diperhatikan Pak, yang 2000 lebih masyarakat. Makasih Ketua. Oke, terima kasih Pak Jumat. Pak Yanuar.